wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Angkatan 9, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sungai Penuh, Bapak Ketua FPD. Yang kami hormati Ustazah yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita berkesempatan hadir dalam diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 Sekolah Islam Terpadu Amanah Kota Sungai Penuh. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah Ustaz-Ustazah yang berbahagia, kita awali acara pada hari ini dengan mengucapkan ta'awuz basmalah. Berikutnya marilah kita dengar kata sambutan Kepala Sekolah SDIT Amanah yang hari ini akan diwakili oleh penjamin mutu Sekolah Islam Terpadu Amanah Kota Sungai Penuh yang disampaikan oleh Ustazah Linda SPDI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 9. Kemudian salawat beriring salam tak lupa selalu tercurah buat baginda Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Angkatan 9 guru penggerak untuk Kota Sungai Penuh, kemudian Ustazah yang telah berkesempatan mengikuti aksi nyata atau budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Kami mewakili dari Kepala Sekolah menyampaikan ribuan terima kasih kepada calon guru penggerak Angkatan 9 Ustazah Tika Maliati yang akan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustazah Tika nanti bisa menjadi pengalaman dan juga bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan selain ini nanti ya, untuk selanjutnya. Kemudian juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz-Ustazah yang sudah berkenan untuk mengikuti acara kita pada siang hari ini. Kami selaku pihak sekolah menyambut dengan baik apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini, karena ini salah satu ilmu yang susah kita dapatkan, karena para calon guru penggerak ini mereka sudah mendapatkan pendidikan secara intens, baik online maupun offline ya, yang mereka terima dari pengajar praktik mereka masing-masing. Jadi di sini mereka ingin menyampaikan atau diseminasikan kepada kita semua para guru-guru yang ada di amanah ini. Semoga kita bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi kata sambutan dari Kepala SDIT Amanah yang diwakili oleh penjamin mutu Sekolah Islam Terpadu Amanah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya marilah kita ikuti presentasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sungai Penuh oleh Ustazah Tika Meliati SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia dari Beliau sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ustaz dan Ustazah, sebelumnya Ana mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti acara pengimbasan. Nah, pengimbasan ilmu yang sudah Ana peroleh melalui fasilitator Ana, kemudian melalui para pengajar praktik untuk CGP Angkatan 9 Kota Sungai Penuh. Nah, untuk diketahui Ustaz dan Ustazah, Ana sudah mengikuti kurang lebih 2 bulan proses pembelajaran program guru penggerak. Nah, dalam 2 bulan ini kami sudah mempelajari sebanyak 4 buah modul. Terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada lagi modul 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada modul 1.3-nya tentang visi guru penggerak, dan terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Insya Allah hari ini kita akan berbagi. Nah, di sini tidak ada yang saling menggurui. Ana tidak menggurui Ustaz dan Ustazah. Ana hanya menyampaikan apa yang sudah Ana dapatkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz dan Ustazah, dalam aksi nyata ini kami diminta untuk menyampaikan semua ilmu atau semua pembelajaran yang sudah kami pelajari kepada para guru-guru di sekolah kami masing-masing. Nah, alhamdulillah kita semua sudah berkumpul di sini. Ana berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Nah, dalam modul 1.1 itu kami belajar tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam tujuan pendidikannya, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang terdapat pada diri anak supaya mereka mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ustazah, di sini ada kata menuntun. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik, kita hanya menuntun peserta didik kita. Kita tidak boleh menghendaki misalkan peserta didik kita mengingini dia menjadi lebih baik, tetapi dengan cara kita tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus mengikuti karena peserta didik kita dia memiliki kodratnya masing-masing. Ada kodrat alamnya dan juga nanti ada kodrat zamannya. Nah, Ki Hajar Dewantara, di sini mengibaratkan pendidik. Pendidik sebagai seorang petani. Nah, kalau kita ketahui Ustaz dan Ustazah, kalau petani itu kan menanam dari biji, dari benih-benih di sawah misalkan seperti itu. Nah, anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan juga ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Untuk tumbuh kembangnya anak itu berarti pendidik atau Pak Tani mempunyai strateginya, ya. Bagaimana membuat tanah itu menjadi subur, bagaimana cara membuat tanaman semakin lama semakin tumbuh dengan baik, seperti itu prosesnya. Nah, sama halnya dengan kita sebagai pendidik. Jadi, kita diibaratkan sebagai Pak Tani. Peserta didik kita diibaratkan sebagai biji atau benih, ya. Yang mengharuskan mereka untuk tumbuh dengan baik. Bagaimana lingkungannya harus kita ciptakan menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang kita berikan juga harus lebih baik, sehingga capaian untuk menjadikan anak itu lebih baik akan tercapai. Nah, dalam proses menuntut, ini anak diberi kebebasan
Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan atau tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ini maksudnya kita sebagai pendidik harus punya kontrol juga. Kontrol bukan kita semena-mena harus membebaskan mereka, memerdekakan mereka sepenuhnya, tetapi kita sebagai pendidik harus punya kontrol terhadap sikap mereka selama di sekolah. Nah, ini Ustazah, menurut Ki Hajar tadi ada 2 kodrat yang terdapat dalam diri anak. Yang pertama ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kodrat alam di sini dia berhubungan dengan konteks sosial yang ada dalam diri anak, baik berupa lingkungan, karakter maupun minat dan bakat mereka. Kemudian ada lagi kodrat zaman di sini. Nah, kodrat zaman di sini dia berkaitan dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Ini artinya kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan zaman mereka. Kita tidak bisa memakai metode lama untuk anak di zaman ini, seperti itu, Ustazah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun terhadap peserta didik kita. Nah, ini yang tidak asing lagi. Apakah Ustaz dan Ustazah pernah mendengar 3 semboyan ini? Pernah Ustazah? Pernah ya? Nah, semboyan yang familiar sekali dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingaso Sungtolodo. Ya, seorang guru mampu memberi contoh teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Artinya di sini adalah seorang guru mampu membangkitkan semangat belajar dalam diri peserta didik. Yang terakhir yang familiar sekali itu adalah Tutwuri Handayani. Artinya seorang guru senantiasa memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Nah, di sini yang pertama adalah Ingaso Sungtolodo memberi contoh teladan. Berarti Ustaz dan Ustazah, tugas kita adalah kita sebagai teladan bagi peserta didik kita. Bagaimana anak-anak itu mencontoh yang baik-baik dalam diri kita. Jadi kita harus menampilkan good looking yang memang sebenar-benar good looking untuk peserta didik kita, seperti itu. Kemudian di sini juga seorang guru harus mampu membangun motivasi belajar anak-anak supaya mereka menyenangkan belajar di sekolah, seperti itu. Mereka tidak bosan saat berada di sekolah. Nah, ini hasil penerapan kegiatan yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Anda lakukan. Bahkan mungkin di sekolah kita juga sudah pernah kita lakukan. Yang pertama di sini adalah program Halakoh Tahfiz. Nah, dengan pemantauan pembimbing. Ini juga merupakan penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian ada lagi program penyaluran minat dan bakat setiap Jumat yang sudah kita lakukan. Nah, itu sebagai bentuk kita memotivasi peserta didik kita supaya proses pembelajarannya berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Jadi mereka tidak hanya dituntut belajar di kelas saja. Bisa kita bawa ke lingkungan luar yang menyesuaikan dengan materi pelajaran yang kita berikan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pembiasaan ibadah wajib dan sunnah. Nah, ini yang sudah kita lakukan juga, dipantau melalui buku kontrol ibadah yang kita bagikan kepada peserta didik kita. Nah, Ustaz dan Ustazah, dari filosofi tadi, tentunya kita sebagai pendidik harus mempunyai nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Jadi ada 5 nilai guru penggerak. Sebenarnya di sini 5 nilai guru penggerak tidak hanya untuk guru penggerak saja, tapi kita yang sebagai profesinya sebagai guru, kita harus memiliki kelima nilai-nilai ini. Nah, yang ini Ustaz dan Ustazah. Yang pertama ada berpihak pada murid. Kemudian ada lagi yang kedua nilai mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Nah, coba kita perhatikan yang pertama, berpihak pada murid. Nilai yang pertama itu adalah nilai berpihak pada murid. Nah, di sini
saya senantiasa mengutamakan kepentingan murid. Nah, kita harus bisa membuat rasa nyaman terhadap murid. Nah, kemudian kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan juga kita juga mendorong rasa percaya diri pada murid itu. Nah, dari yang kita lakukan berarti kita sudah memiliki nilai ini, nilai kita berpihak kepada murid. Nah, ini contohnya, contoh pembelajaran yang sudah Anda lakukan. Ya, ini kalau asesmen diagnosis semuanya semua sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid juga sudah kita laksanakan. Semoga kedepannya akan lebih bervariatif lagi. Nah, kemudian ada nilai mandiri. Nah, Ustaz dan Ustazah, kita sebagai guru harus memiliki nilai mandiri ini. Kita harus ada kemauan dalam diri kita sendiri, bukan dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang hebat seperti itu. Nah, nilai mandiri di sini, nah, guru harus bisa menerima pendapat orang lain, terbuka, bertanggung jawab, memiliki inisiatif. Nah, ini memiliki inisiatif melakukan perubahan serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan kemampuan yang dimiliki. Nah, sebagai contohnya, kita melaksanakan atau mengikuti webinar secara online misalnya, atau kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Kita harus gencar mengikuti proses itu. Nah, kalau kita sudah gencar mengikuti kegiatan-kegiatan itu secara mandiri, berarti nilai mandiri sudah ada dalam diri kita sebagai guru. Nah, apa kabar Ustaz dan Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga tidak bosan ya seperti itu. Nah, nilai yang ketiga ada nilai reflektif. Ya, nilai reflektif ini artinya kita mampu melihat diri kita sendiri. Kita mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan di kelas kita setiap harinya. Boleh kita tuangkan dalam catatan seperti itu, ya kan, catatan buku reflektifnya. Apa yang sudah kita lakukan, kemudian kira-kira apa kekurangan yang sudah kita lakukan saat proses pembelajaran tadi, supaya pembelajaran kita ke depannya itu lebih bermakna lagi bagi peserta didik kita. Nah, ya, konsisten yang sudah saya lakukan ya, yang sudah Anda lakukan itu adalah konsisten melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Nah, ya. Kemudian ada lagi nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif di sini kita membangun komunikasi, Ustaz dan Ustazah. Berarti kita tidak berdiri sendiri di sekolah kita. Nah, ada komunikasinya, baik kerjasama dengan pihak sekolah dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat kita maupun orang tua murid. Itu merupakan suatu nilai kolaboratif yang terdapat dalam diri kita. Jika kita sudah menerapkan ini, berarti nilai itu sudah melekat dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah Anda lakukan. Yang pertama itu ya, menjalin kerjasama dengan kepala sekolah dan pihak sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Kemarin sudah pernah ya, beberapa tahun sebelumnya bersama Ustazah Linda juga melakukan pelatihan untuk guru-guru di SDIT Nurul Quran di Semeru. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan rekan sejawat kita. Nah, pengibasan seperti ini, kemudian kita melakukan komunikasi bersama wali murid. Itu sudah kita lakukan saat kita penerimaan rapor. Berarti interaksi kita terhadap wali murid sudah terjalin. Nah, jika semuanya sudah kita penuhi, berarti nilai kolaboratif dalam diri kita sudah ada. Nah, ini nilai yang terakhir, inovatif. Ya, nilai guru atau nilai yang harus dimiliki oleh guru yang terakhir itu adalah nilai inovatif. Ya, ini inovatif ini pantang menyerah, Ustaz dan Ustazah. Kita pantang menyerah dari apa yang sudah kita lakukan. Artinya kita tidak harus puas dengan yang kita berikan untuk peserta didik hari ini. Kita harus berinovasi ke depannya supaya proses pembelajaran itu tidak menjadi membosankan bagi peserta didik kita. Nah, ini
yang sudah kita lakukan ya, membuat video pembelajaran, kemudian kita uploadnya di channel YouTube kita masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah merancang sedemikian rupa untuk model pembelajaran yang bervariatif untuk peserta didik kita. Nah, Ustaz dan Ustazah, kita sebagai guru tentunya juga harus punya visi untuk kesuksesan baik di kelas kita, visi untuk kesuksesan bagi peserta didik kita, maupun visi kesuksesan untuk sekolah kita, seperti itu. Jadi pada modul 1.3 ini kami mempelajari tentang visi guru penggerak. Nah, di sini pengertian dari visi. Yang pertama kita akan mengetahui dulu pengertian dari visi. Visi ini merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian kita, kemudian ada cita-cita kita atau nilai inti ya dari suatu lembaga atau organisasi. Nah, bisa dikatakan di sini visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Jadi kita harus punya tujuan sebagai guru, kita harus punya tujuan. Kita menginginkan anak didik kita seperti apa? Atau kita sebagai walas atau wali kelas, kita menginginkan kelas kita seperti apa bentuknya atau suasananya. Yang kita inginkan apa target capaiannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa yang akan datang. Nah, di sini anak juga tekankan bahwa di sini tidak hanya visi guru penggerak, tetapi kita semua harus mempunyai visi. Nah, visi kita membayangkan dulu bagaimana peserta didik kita yang kita inginkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, apakah yang statis aja atau mereka yang berkembang dengan baik, seperti itu. Nah, ini Ana minta Ustazah menjawabnya. Ya, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang apa, Ustazah? Yang soleh. Nah, ya, saya memimpikan murid-murid yang soleh. Ya kan? Berarti ada impian kita, ada cita-cita kita ingin membentuk anak yang soleh, seperti itu. Yang kedua, ada pertanyaan. Saya percaya bahwa murid adalah apa? Harapan bangsa. Ya, Ustaz tadi? Ya, berarti murid adalah harapan bangsa. Di sekolah saya mengutamakan siapa, Ustazah? Murid kita, hak murid kita, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang mereka sadari tentang sekolah kita. Belajar itu penting, ya. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk untuk apa? Untuk membimbing siswa kita atau peserta didik kita. Oke. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang kita pahami tentang sekolah kita yang berkaitan dengan peserta didik kita. Pendidikan karakter itu sangat penting zaman sekarang. Oke, baik Ustaz dan Ustazah. Nah, dalam menyusun visi guru penggerak itu ada namanya satu pendekatan, yaitu inquiry apresiatif namanya, Ustaz dan Ustazah. Jadi di sini inquiry apresiatif itu merupakan sebuah pendekatan kolaboratif, ya. Kemudian untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja di sini. Jadi kami ada belajar tentang tahapan bagja. Yang pertama itu ada singkatannya, ya. Tahapan bagja yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif.
Ya, dalam tahapan bagja di sini yang B pertama itu Ustaz dan Ustazah buat pertanyaan. Ya, untuk mencapai visi kita buat pertanyaan dulu. Nah, kemudian kita ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Yang ketiga di sini adalah G, gali mimpi. Nah, gali mimpi. Kemudian yang keempat ada J, jabarkan rencana. Yang kelima ini adalah aksinya. Ya, apa yang kita lakukan dari proses bagja ini, kita dapat menentukan suatu visi yang ingin kita peroleh atau impian atau cita-cita yang ingin kita peroleh dari peserta didik kita. Nah, di sini visi yang anak buat kemarin saat melakukan proses pendidikan adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, mandiri, bergotong royong dan inovatif. Nah, ada lagi namanya prakarsa perubahan. Ya, dari visi tadi, dari visi yang kita inginkan, strateginya bagaimana mewujudkan peserta didik yang kreatif, kemudian peserta didik yang mandiri, yang bisa bergotong royong serta inovatif. Nah, caranya itu dengan melaksanakan prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat atau yang anak buat di sini adalah mewujudkan kelas yang bersih, indah dan nyaman. Jadi, aset yang saya miliki di sini yang pertama, anak-anak itu mau bekerja sama, saling tolong menolong. Sudah terdapat dalam visi tadi, bergotong royong. Kemudian mereka juga kreatif. Kreatifnya apa? Membuat hal-hal yang menarik untuk ditempelkan di kelas seperti itu. Misalkan contohnya. Nah, ya. Nah, Ustadz dan Ustazah, dari visi yang sudah kita cita-citakan atau yang sudah kita buat, tentunya nanti harus berjalan dengan baik seperti itu. Harus berjalan dengan baik. Nah, ini erat hubungannya dengan budaya positif. Berarti budaya apa yang kita terapkan di sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, sekolah yang baik, yang nyaman juga. Nah, di sini ada namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif, kalau misalkan Anda bertanya satu kata tentang disiplin, kira-kira apa yang terpikir dalam benak Ustazah atau Ustaz? Disiplin berarti harus apa? Datang tepat waktu. Apalagi kalau misalkan satu kata untuk disiplin, nah yang terpikirkan di pikiran kita apa? Ya. Apa? Tugas selesai, berarti disiplin. Apalagi? Ya, bekerja tanpa diperintah atau disuruh itu sudah termasuk disiplin di sini. Ya. Nah, perhatikan di sini Ustaz dan Ustazah. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini ada katanya tanpa imbalan, kemudian penghargaan, ancaman, hukuman. Kira-kira dari kata 4 ini yang mana yang lebih sering kita lakukan, Ustaz dan Ustazah? Apakah penghargaan atau ancaman terhadap murid kita yang sering kita lakukan, atau kita menghukum jatuhnya? Yang mana? Semuanya pernah kita lakukan seperti itu. Ya, dari mendapatkan penghargaan, ya kita ingin memiliki rasa kesenangan di sana dengan dihargai seperti itu. Kemudian ancaman. Nah, bagaimana contoh ancaman, Ustaz dan Ustazah? Bukan dihukum. Ancaman. Apa? Kalau nggak selesai nulis nanti pulangnya belakangan. Ya, misalkan antum tidak selesai menulis hari ini, berarti antum harus
peserta didik kita. Kemudian hukuman. Nah, apa contohnya Ustazah? Contoh dari hukuman. Ya, menulis surat. Misalkan tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan latihan, nanti antum akan dihukum. Sebagai hukumannya adalah membersihkan kelas selama 1 minggu misalnya, ya kan? Itu sebagai bentuk hukuman. Ternyata Ustaz dan Ustazah, hal-hal yang semacam ini tidak boleh kita lakukan. Nah, lalu bagaimana? Ya, nah di sini oke. Nah, ada namanya teori kontrol, ada teori motivasi, dan juga hukuman dan penghargaan. Nah, kita perhatikan satu persatu dulu. Yang pertama itu di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Ya. Coba Ustaz dan Ustazah kepalkan tangannya. Iya. Coba Ustaz dan Ustazah buka tangannya. Kemudian tutup lagi. Buka lagi. Nah, siapakah yang mengontrol itu semua? Diri kita sendiri. Ya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, ya kan? Mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Terserah kita mau melakukan apa, seperti kepalan tangan tadi. Kita mau membuka tangan, kalau orang lain bilang buka, tetapi kalau kita bilang tidak mau buka, ya tidak bisa. Karena yang mengendalikan diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian ada lagi teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yakni motivasi internal dan juga eksternal. Ya, di sini motivasi internalnya, motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal ini adalah keinginan, ya, yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan sesuatu imbalan atau penghargaan. Ini menurut teori dari motivasi. Kemudian ada lagi hukuman dan penghargaan di sini. Ya, hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi mereka. Misalkan kita sering melakukan, Ana juga sering melakukan. Misalkan jika antum menuliskan catatan ini, atau jika antum melakukan sesuatu, nanti antum dapat bintang banyak-banyak seperti itu. Iya kan? Sering kita lakukan seperti itu. Ternyata, nah teori ini tidak bisa berlaku lagi seperti itu. Dia dapat menghambat potensi yang ada dalam diri peserta didiknya. Rasa tanggung jawabnya nanti bisa berkurang, ya kan, disiplinnya juga nanti bisa berkurang, karena mengejar sesuatu itu hanya untuk imbalan saja, seperti itu, bukan yang lahir dalam motivasi dalam diri dia sendiri, seperti itu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon, yang pertama itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Hal ini, stimulus respon ini tidak bisa kita terlalu diterapkan seperti itu. Kenapa? Di sini ada kata-katanya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan mereka, orang lain, mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, kita tidak bisa membuat orang berpandangan sama dengan pandangan kita. Nah, kemudian ada teori kontrol di sini. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita tidak menutup diri kita untuk orang lain. Seperti itu juga sebaliknya. Nah, ada kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, kebutuhan dasar di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan di sini tentunya dia memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ustaz dan Ustazah. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup dengan adanya makanan kita untuk bertahan hidup, kemudian ada pakaian, kemudian ada tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu yang bertahan hidup. Ya, jika kita tidak makan, apakah kita bisa bertahan hidup? Misalkan 1 bulan tidak makan, apakah bisa bertahan hidup? Tidak bisa. Jadi kebutuhan dasar ini harus kita penuhi. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa diterima ini adalah sama dengan rasa kita peduli dengan orang lain, seperti itu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Peserta didik kita, Ustaz dan Ustazah, juga harus atau juga punya 5 dasar ini. 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Mereka tidak mau dianggap tidak diterima di dalam kelas kita. Kita juga sebagai pendidik harus memahami bahwa mereka butuh ini, butuh kasih sayang dan rasa diterima, bahwa mereka ada di dalam ruangan kelas kita. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ya, penguasaan ini berkaitan dengan harga diri peserta didik, keinginan untuk dianggap, hampir sama dengan rasa kasih sayang tadi. Kemudian ada kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Ya, peserta didik kita inginnya merdeka, tetapi tetap Ustaz dan Ustazah di bawah kontrol guru sebagai pendidik. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan bermain, bercanda, humor bersama teman-teman di sekolah, seperti itu. Ya, ada motivasi di dalam diri dan di luar diri kita. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik di sini adalah motivasi ekstrinsik ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dalam diri peserta didik kita secara lahiriah. Itu mereka motivasi intrinsik ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini Ustaz dan Ustazah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini harus kita penuhi terhadap peserta didik kita. Nah, ya, ini perbedaan tadi yang hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman di sini, kalau hukuman itu otomatis dia terencana. Ya, terencana jika melakukan ini atau jika tidak melakukan ini imbasnya, ini hukumannya. Kemudian murid yang tidak tahu apa-apa yang akan terjadi tidak dilibatkan, atau yang terakhir itu bersifat lain arah itu ya. Kemudian hukuman yang sering kita lakukan di sini, apakah hukuman verbal atau hukuman fisik, Ustaz dan Ustazah? Verbal. Kalau verbal itu berarti hukuman yang berupa kata-kata, ucapan. Apakah mereka merasa dikasih atau disayangi jika hukuman ini kita lakukan? Tidak, ya, tentunya tidak, ya. Nah, kemudian selain hukuman ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Ustaz dan Ustazah, sebelum proses pembelajaran sebaiknya kita melakukan kesepakatan dulu bersama peserta didik kita. Nah, apa saja kesepakatannya, dan jika mereka tidak memenuhi kesepakatan kita,
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini ya, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Jika misalkan di sini ya, contohnya jika anak melakukan suatu kesalahan, antum jika tidak mengikuti upacara bendera, setelah upacara berlangsung nanti antum dihukum di lapangan, antum dijemur. Itu merupakan posisi kontrol guru yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini sudah sering ustaz-ustazah ingatkan, antum selalu saja mengecewakan ustaz dan ustazah. Itu kita membuat dia merasa bersalah dengan apa yang sudah peserta didik kita lakukan. Nah, kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini kata-kata yang kita keluarkan otomatis lembut, bersahabat dengan peserta didik kita. Contohnya di sini, Ananda soleh, ayo ikuti aturan sekolah. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu posisi kita sudah sebagai teman bagi peserta didik kita. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya tidak banyak bicara seperti itu. Nah, antum sudah melanggar aturan sekolah, antum tahu kan konsekuensinya, kita langsung mengatakan seperti itu. Nah, dari keempat posisi kontrol ini, yang paling dianjurkan, yang paling harus dilaksanakan di sini adalah posisi manajer, Ustazah. Posisi manajer ini kita harus mengetahui, kita melakukan segitiga restitusi namanya, ya. Dengan melakukan posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Di sini ada video yang sudah Ana buat kemarin sebagai tugas juga. Di mana Ustaz ini? Video tadi. Soalnya
bahasa Inggris nih, ada coba. Ini memang harus dilihat atau formalitas. Ya, baik Ustaz dan Ustazah, dalam posisi kontrol guru sebagai manajer tadi, guru harus menerapkan namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini nama pengertian dari segitiga restitusi. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat anak melakukan kesalahan, Ustaz dan Ustazah, seharusnya kita mengambil tindakan sebagai manajer. Kita panggil anak tersebut, kemudian kita lakukan segitiga restitusi tadi. Tahap yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian kita menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dalam tahap ini kita tidak membuat anak itu takut saat kita panggil karena mereka sudah merasa bersalah. Begitu. Nah, ya. Kemudian ada lagi tahapan validasi tindakan yang salah. Ya. Oke. Berdasarkan prinsip. Nah, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian di sini pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah itu adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita tidak menjudge langsung anak itu bersalah seperti itu, tetapi kita memvalidasi tindakan yang salah tadi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, murid diberi pertanyaan yang bermakna, kemudian untuk dimunculkan motivasi secara intrinsiknya. Kemudian guru mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini salah satu contoh yang sudah Anda lakukan. Yang pertama, ya, dalam kasus Gaisan kemarin, nah Gaisan itu dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian sedangkan di sekolah sedang melaksanakan penilaian tengah semester 1. Jadi otomatis waktu ujian Gaisan itu menjadi berkurang. Jadi tindakan yang Ana lakukan di sini yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Nah, Ana mengajak dialog bersama Gaisan. Yang pertama itu Ana tanyakan dengan ramah dulu Gaisannya, supaya nanti saat kalau misalkan kita langsung aja panggil Gaisan sini, berarti nanti dia merasa, Ana dipanggil Ustazah Tika nih, pasti ada masalah seperti itu. Kita menghindari hal-hal yang seperti itu yang membuat Ana langsung down ketika mereka bersalah seperti itu. Nah, ini contoh dialog yang Ana buat Ustaz dan Ustazah. Nah, cara menstabilkan identitas di sini. Nah, di sini pada terakhir ya, dialog yang kedua ini. Iya, tidak apa-apa Gaisan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Jadi kita keluarkan kata-kata ini terhadap peserta didik kita yang merasakan atau yang sedang bermasalah. Nah, jika kita sudah mengatakan hal atau kalimat ini, berarti identitas dia terjaga. Oh, berarti Ustazah tidak terlalu marah dengan anak. Padahal nanti akhir-akhirnya kita harus menemukan solusi untuk peserta didik kita yang sedang bermasalah. Nah, kemudian untuk tahap menstabilkan identitas sudah. Nah, ini ada validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada peserta didik kita, kira-kira setelah mereka melakukan kesalahan ini, bagaimana solusinya? Seperti itu. Ya, di sini ada kata-kata yang
yang Ana buat untuk memvalidasikan tindakan yang salah. Nah, seperti ini. Gaisan terlambat datang ke sekolah, tentu ada penyebabnya. Gaisan, kenapa datang terlambat ke sekolah? Berarti kita menanyakan alasan dulu kepada peserta didik kita. Ya, kenapa dia terlambat? Tentu dia punya alasan tersendiri kenapa dia terlambat datang ke sekolah. Nah, kemudian nanti kita menguatkan juga di sini. Kira-kira Gaisan pergi dari rumah sekolah jam berapa? Ini alasannya juga ya, Ustaz dan Ustazah. Kita kuatkan dengan keyakinan. Ya, dengan menanyakan keyakinan. Jadi 3 segitiga restitusi yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau Gaisan terlambat, keyakinan kelas apa yang tidak Gaisan terapkan seperti itu? Terus dia menjawab tidak disiplin seperti itu. Nah, kira-kira setelah peserta didik kita mengatakan tidak disiplin, kita gali lagi pertanyaan, kira-kira menurut dia apa solusi terbaiknya ke depannya supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, kita kembali ke sini Ustaz dan Ustazah. Nah, ya, sebelum proses pembelajaran sebaiknya ada namanya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang semua anggota kelas yakini, yang bisa diterapkan. Apa bedanya dengan peraturan? Nah, kira-kira Ustaz dan Ustazah tahu atau tidak? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Nah, seperti itu. Kalau peraturan itu bagaimana? Kalau keyakinan itu bagaimana? Kalau peraturan itu Ya. harus dipatuhi. Apa? Kalau peraturan itu sesuatu yang kita sepakati dan harus kita patuhi bersama-sama. Ya. Kalau keyakinan? Keyakinan itu kita yakin kalau kita sekarang kita tidak bisa berhasil, kalau kita mencoba lagi pasti akan berhasil. Ya. Perbedaan antara aturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan ini lebih kepada nilai-nilainya. Nilai-nilai apa jika dilanggar ini, nilai apa yang tidak ada dalam diri peserta didik, seperti itu. Ya, Ustaz dan Ustazah, dari penyampaian yang sudah Anda lakukan tadi, dari filosofi Ki Hajar Dewantara sampai ke budaya positif. Nah, semoga dapat bermanfaat. Untuk sesi tanya jawabnya nanti Ana kembalikan kepada moderator. Nah, lebih dan kurang Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, demikian tadi presentasi dari Ustazah Tika Meliati SPD, diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 Sekolah Islam Terpadu Amanah Kota Sungai Penuh. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari Ustaz dan Ustazah yang mempunyai pertanyaan seputar apa yang telah dipresentasikan Ustazah Tika tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, luar biasa sekali pemaparannya tentang yang disampaikan Ustazah Tika tadi. Sedikit ingin bertanya masalah hukuman tadi ya Ustazah. Yang bagaimana yang Ustazah sampaikan tadi, kalau ternyata hukuman itu atau ancaman itu tidak dibolehkan ya Ustazah. Tetapi ketika dalam proses pembelajaran itu kita mengancamnya seperti ini. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau tidak selesai catatannya nanti lama pulangnya. Kalau kita bilang seperti itu Ustazah, anak itu selesai mencatatnya. Nah, kalau hal seperti itu tidak boleh kita lakukan lagi, apa yang harus kita lakukan kalau kita bertemu dengan anak yang seperti itu lagi Ustazah?
Sedangkan hal seperti itu tidak boleh kita lakukan. Tapi dengan hal seperti itu, anak-anak selesai dengan tugas mereka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Ustazah Iswarti tadi mengenai hukuman, yang kadang kita bertujuan bahwa hukuman untuk mengubah perilaku yang tidak baik. Tapi setelah kita mendengarkan presentasi tadi, ternyata hukuman tidak memberikan efek positif. Mungkin ada pertanyaan lagi, pertanyaannya akan kita tampung. Ya mungkin cuma satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ustazah Tika Mulyani. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Ustazah Iswarti tadi, jika hukuman ancaman itu tidak boleh diterapkan, ya kan? Sedangkan hukuman yang kita berikan itu tugas anak jadi cepat selesai, ya. Nah di sini kita harus memposisikan diri kita sebagai guru adalah sebagai manajer tadi. Nah, kita menerapkan proses dialog atau segitiga restitusi. Nah, kalau langsung menghukum atau memberi ancaman kepada peserta didik kita, takutnya efek jangka panjangnya akan mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Nah, jika kita melakukan segitiga restitusi tadi, kita ajak mereka berdialog. Kita tanyakan dulu kenapa anak tersebut tidak mau menulis, apa kendalanya, kemudian kita validasi dari tindakan mereka yang salah. Mereka melakukan itu tentu ada alasannya. Kenapa? Apakah ingin cepat pulang? Apakah malu dengan teman-teman yang sudah pulang duluan? Seperti itu. Nah, kemudian kita harus menanyakan keyakinan. Misalkan jika dia tidak melaksanakan atau menulis tepat waktu sesuai dengan proses pembelajarannya, kira-kira nilai apa yang tidak ada dalam diri dia. Nah, kita harus melakukan interaksi. Intinya itu kita berdialog dengan peserta didik kita supaya mereka tidak merasa, oh berarti anak ini salah, berarti harga diri mereka menjadi turun atau jatuh di hadapan teman-temannya, seperti itu. Nah, kita tetap melakukan dialog, Ustazah, dialog untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan peserta didik kita yang salah tadi. Nah, misalkan hari ini dia melakukan kesalahan, kita biarkan. Besok kita ajak mereka berdialog, ajak peserta didik kita yang bermasalah tadi untuk berdialog dengan kita. Kalau misalkan kelas rendah, kelas tinggi, tentu bahasanya akan beda, ya kan? Kalau kelas rendah tidak bisa kita terlalu serius, kita ajak bercanda, misalnya dengan kata-kata yang ringan, yang mudah diserap oleh anak didik kita. Dan intinya tadi kita harus bisa menumbuhkan mereka bisa mencari solusi mereka sendiri, tidak dengan bantuan kita. Nah, misalkan kita menanyakan kepada anak didik kita, kalau antum tidak menulis, kira-kira antum paham atau tidak dengan pelajaran ustazah tadi? Kita gali terus apapun yang ada dalam diri mereka. Nah, intinya kita membangun interaksi atau berdialog kepada peserta didik kita, seperti itu, ustazah. Nah, ada lagi? Terima kasih Zanina telah memberikan waktunya kepada Rektor. Jadi inilah mengenai tentang hukuman, kemudian ada 3 cerita. Apakah pikiran anak atau anak masih beranggapan bahwasanya memberikan hukuman itu sesuatu cara pendidikan yang klasik, tapi menurut anak dengan memberikan hukuman itu lebih efektif untuk pelajaran khusus. Misalkan kalau anak yang sedang mengajar bahasa Arab,
Yang mana bahasa yang sebenarnya itu bahasa itu adalah praktek. Yang anak alami, bahkan itu pun masih terasa sampai sekarang yang anak alami semasa masih mondok dulu, yang mana kita itu dipaksa, kemudian kita menjadi bisa, dan akhirnya kita menjadi terbiasa. Jadi dengan 3 hal tersebut kita dipaksa, bisa, dan akhirnya terbiasa. Yang anak alami semasa di pesantren, yang mana Ustaz anak bilang bahasa itu sebenarnya itu praktek. Ketika anak tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab, anak akan kena hukum. Nah, karena dorongan hukuman itulah yang membuat anak bisa. Karena anak sudah bisa, akhirnya anak terbiasa berbicara atau berdialog dengan kawan-kawan yang ada di pesantren itu, sehingga dari keterpaksaan itu dengan hukuman itulah yang bisa membuat anak sedikit lebih bisa berbahasa Arab. Itu bagaimana pandangan oleh Ustazah? Iya. Terima kasih Ustaz Andi. Berarti itu paradigma kita, pemikiran kita ya kan, pemikiran kita bahwa hukuman kita sebagai guru yang penghukum gitu ya, bisa mencapai tujuan pembelajaran kita akhirnya seperti itu. Nah, tetapi dari 5 posisi kontrol guru ini, misalkan menjadi manajer ini agak susah kita melakukan interaksi atau dialog dengan peserta didik kita. Setidak-tidaknya kita di posisi pemantau Ustazah. Kita hindari posisi sebagai penghukum, kita hindari posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita hindari posisi kita sebagai teman untuk peserta didik kita. Tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah posisi kita sebagai manajer tetap. Jadi untuk berikutnya Ustaz Andi, berarti kita harus merubah pola pikir kita dulu. Kita berangsur-angsur memperbaiki, memantaskan diri, bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru ini di posisi manajer. Kita tetap bawa dialog atau interaksi bersama peserta didik kita yang mengalami masalah tadi. Kita tanya aja dulu. Nah, tidak boleh terlalu hukuman, ancaman. Mereka selesai melaksanakan, tetapi efeknya itu yang kita pikirkan, dan efek batin mereka seperti itu untuk beberapa tahun kemudian. Nah, misalkan hari ini saat kita menghukum tidak ada efeknya, mereka proses pembelajaran lancar seperti itu. Tetapi kita tidak tahu apa yang mereka rasakan nantinya ketika mereka misalkan sudah tamat di sekolah kita. Nanti kita dijudge sebagai guru yang seperti apa, sebagai penghukum, seperti itu. Nah, saran anak yaitu kita belajar mulai memposisikan diri kita sebagai manajer bagi murid-murid kita. Jadi interaksi itu sangat diperlukan untuk menemukan titik permasalahannya seperti apa. Nah, titik permasalahannya seperti apa dan solusinya kalau bisa itu kita munculkan dalam diri peserta didik kita sendiri. Solusinya bagaimana? Dia yang mengetahui solusinya. Tapi kita memancing saja dengan beberapa pertanyaan. Nah, seperti itu tadi. Terima kasih Serdi. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz dan Ustazah, demikian tadi diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 SDT Amanah Kota Sungai Penuh oleh Ustazah Tika Meliati. Semoga apa yang telah Ustazah Tika sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Ilham, murid kelas 6 Surga Ma'wa, sering tidak melaksanakan piket kelas, sehingga semua teman yang sama jadwal piket dengan Ilham merasa marah dan kecewa. Ilham, apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik dah. Ya, Ustazah dengar dari teman-teman satu piket dengan Ilham, katanya sudah beberapa kali Ilham kabur. Ilham pulang duluan? Iya
tidak melaksanakan pikir kelas? Sudah 3 kali ya. Menurut Ilham, tidak pikir kelas itu apakah sebuah kesalahan? Iya Zah, minta maaf Zah. Baik Ilham, sekarang kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita akan mencari solusinya bersama-sama. Baiklah. Ilham langsung pulang sekolah dan tidak melaksanakan pikir kelas, tentunya ada alasannya ya. Nah, kira-kira apa alasan Ilham tidak melaksanakan pikir kelas? Karena Ilham ini pulang naik ojek, ojeknya udah nunggu Zah. Oh, begitu ya Ilham. Iya Zah. Jadi Ilham mau cepat pulang karena tukang ojeknya sudah menunggu. Makanya Ilham buru-buru langsung pulang dan tidak melaksanakan pikir kelas. Seperti itu Ilham. Iya Zah. Menurut Ilham, apakah perbuatan Ilham itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Zah. Keyakinan kelas apa yang sudah Ilham langgar? Saling kerjasama Zah. Menurut Ilham, saling bekerja sama itu penting atau tidak bagi Ilham? Penting sekali Zah, karena bekerja sama membuat kita cepat selesai. Ya, betul sekali. Luar biasa, hebat sekali Ilham. Jadi, jika kita saling bekerja sama, pekerjaan itu akan menjadi cepat selesai. Ya Zah, minta maaf karena tidak akan mengulangi lagi Zah. Ya Ilham, sikap baik sudah Ilham tunjukkan sama Ustazah dengan cara meminta maaf. Iya Zah. Nah, menurut Ilham, apa yang sebaiknya Ilham lakukan supaya besok-besoknya Ilham dapat melaksanakan pikir kelas bersama teman-teman yang lainnya? Ilham akan memberitahu tukang ojek untuk menjemput agak lama untuk bisa Ilham mengerjakan pikir kelas. Masya Allah, Ilham sudah punya solusinya. Tetap semangat menjadi lebih baik ya. Iya Zah, terima kasih Zah. Nah, sekarang Ilham boleh kembali ke kelasnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Ina Malarido dari kelas 6 Surga Ma'wa, Kota SDT Amanah, Kota Sungai Penuh. Ana telah berbicara dengan seketika tentang kesalahan Ana tidak pikir kelas. Ana merasa lega setelah itu menemukan solusinya dan alhamdulillah sudah kasus ini sudah diselesaikan